serta share video ini ke teman-teman semua. Salam Kota Naga. Saya melihat langsung katanya saya yang langsung baku langsung jatuh. Emang saya pernah Emang di depan mata. Aduh, karena gini depan mata. Kalau saya sentuh memang saya rasa terjangkit langsung. Halo YouTube, Putra di sini. Jadi kali ini kita akan kedatangan tamu lagi ya dari Jakarta. Bukan tamu, sebenarnya lebih ke kawan kita. Beliau ini dari Jakarta. Jadi kita ini lebih ngulik lagi lah istilahnya karena kawan ini siapa nama? Reza. Jadi Reza dari Jakarta ini sebenarnya kawan lama. Nah, jadi kami ingin mengulik sih karena beliau baru dari Jakarta ya, Bro. Iya, baru selesai karantina nih 2 minggu. Jadi pas lingkup lagi beliau kita tanya-tanya sedikit lah ya kan, mungkin dia bisa jelasin di sana situasi di sana itu kayak mana sekarang. Siap. Mungkin itulah dia kan dari Jakarta gitu kemarin. Jadi kita udah bahas kemarin corona seputar Aceh ya kan. Jadi sekarang ini mumpung beliau lagi dari sini ya kita tanya mungkin kok karena kan ini penyebaran corona kan udah pasti dari Jakarta. Ya. Berhubung dia dari Jakarta, beliau ini kita tanya ini terus kayak gimana. Kemarin kan kita berbicara di dalam daerah gitu. Betul, iya. Kebetulan kita ada Pas sekali. Jadi mumpungnya ini dapat makanya baik kita buat konten ini biar sekaligus edukasi juga. Kita lebih ke sharing sih gitu. Lebih ke sharing lah ya. Jadi jangan lupa ya. Ayo, guys. Oke. Mantap. Jadi itulah sedikit pertanyaan. Jadi pertanyaan kami yang pertama adalah di sana kan pusat penyebaran corona ya. Iya. Jadi apa bedanya di Jakarta dengan di Aceh? Karena gini kan berita yang beredar sekarang Jakarta sudah sangat banyak positif corona. Jadi Positif, ya. Jadi sama Reza di sana tuh sama Siwa di sana kayak mana? Apa memang sesuai yang apa dibilang di TV itu? Iya. Karena kita kan baru lihat dari TV ya gitu. Benar. Ya, baik. Jadi kalau yang setahu saya nih, setahu aku, kalau penyebaran pertamanya itu kan Pulau Jawa, ya, memang di Depok, ya, di daerah Limo. Itu penyebaran awalnya itu dari warga yang dari pekerja lah TKW pulang dari Singapura pulang ke Indonesia ke Depok. Penyebaran yang pertama itu di Jakarta di Depok gitu. kebetulan aku kan dari Aceh. Iya tuh. Asli Aceh. Asli Aceh. Ada orang Aceh selain maksudnya saya maksudnya ada orang Aceh lain nggak yang di sana? Yang kalau teman-teman sih ada yang dari daerah Sibre, daerah Lambaru, daerah Menurut ada beberapa ada. Untuk teman sendiri ada sering-sering nggak maksudnya ini kita udah corona nih gitu, udah ngeri di sini. Apakah mungkin dari bincang-bincang kalian ada nggak bincang-bincang untuk pulang ke sini? Perbincang-bincangan sih ada, tapi yang kadang di sana kan lockdownnya itu kan separuh, nggak semua lockdown. Jadi pertamanya itu liburan sekolah, terus di orang kantor diliburkan. Yang Jakarta bukan lockdown ya, bukan lockdown, PSBB. Kalau boleh tuh PSBB apa? PSBB ya? PSBB Kepanjangannya itu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Terus kaitannya dengan misalnya kita kan kerja di sana nih. Iya. Dari pekerjaan sendiri itu pasti ada dong libur juga. Ya libur, kita memang diliburkan total. Yang swasta, yang negeri pokoknya diliburkan semua. Apalagi kalau kayak saya kan di swasta, ya berarti otomatis ya libur. Pertama anak sekolah liburnya 2 minggu, setelah itu masuk minggu ketiga ya kantor diliburkan juga. Tapi nggak sepenuhnya yang diliburkan itu yang tidak bahan pokok. Habis itu Perkantoran tidak ya kalau kita bilang 100% tidak. Tapi kalau bank tutup. Itu tuh. Ya, tapi kalau yang bank Lebih banyak ke swasta gitu ya? swasta yang diliburkan. Tapi kalau yang negeri kayak kebanyakan tidak sih. Masih bekerja masih mungkin bekerja di rumah. Iya, bekerja di rumah. Tugasnya di rumah. Dianjurkan waktu sebelum PSBB dianjurkan bekerja di rumah. Sekolah pun gitu belajar di rumah. Tapi setelah PSBB semua peraturannya sudah beda lagi. Di rumah ditetapkan kalau melanggar kita berkumpul selama masa PSBB itu berkumpul lebih 5 orang kita ditegur disuruh keluar atau ada yang kena denda. Banyak sih. Dan dampak corona itu bagi kita pekerja swasta gimana Bang? Ya kalau saya pribadi ya memang kerasa sih. Aduh gimana ya kalau dibilang kalau di sana kan sistem kita kerja
Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat per bulan seperti kita gajiannya segitu. Iya. UMR di sana kan bisa Iya. 4.200.000, belum lagi gaji pokok kita itu 1.500.000. Ya bersihnya sih 5 atau 5,5 satu bulan. Tapi kan kita pengeluaran kita lebih besar. Lebih besar. Iya. Selama Jakarta di lockdown, ya memang di gaji kita kalau kerja masuk itu kan, kalau enggak ya kagak ada hitungannya itu ya kurang lebih segitulah. Nah, merasakan dampaknya. Saya sangat signifikan merasakannya itu. Jadi ada yang menarik nih Bang dari Jakarta. Saya baca di portal berita gitu, dari podcastnya seorang jadi Corbuzier gitu. Dia menyatakan statementnya bahwa status PSBB di Jakarta ini sudah sangat gimana ya, mereka juga agak tidak menerima sebenarnya. Tapi salah satu kalau kita pikir di sisi lain, ini merupakan program dari pemerintah ya, gitu ya. Iya. Bro, ya. Kalau menurut saya sih ya, kita nggak mau panjang lebar masalah apa. Kalau yang PSBB itu, misi PSBB pemerintah memutuskan rantai COVID-19 atau COVID-19, ya kan. Nah, jadi pemerintah meliburkan atau melockdownkan Jakarta karena penyebarannya itu kan di Jakarta. Zona merahnya itu di daerah Depok, Jakarta Selatan, Bekasi, sama Mangga 2, daerah yang memang terdampak banyak. Satu harinya bisa 3, 5. Pusat ya, ini pusat. Yang selatannya kan belum lagi, baik yang Tangerang Selatan, yang barat, nah itu semuanya sudah kena. Tapi kalau penyebaran awalnya itu Depok itu kan Jawa Barat, yang dibilang Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi. Itu pegangannya itu bukan satu gubernur doang. Pemerintah kan yang ya kita bilang nggak bisa panjang lebar kita cerita, itu kan kita prinsip kita masing-masing tuh. Kalau bilang lockdownnya apaan sih? Yang nggak tahu lockdown itu perubahan sementara, penghentian sementara. Baik. Ada yang saya kutip, bro tahu nggak nih kalau ada yang dikejar-kejar bahkan menjadi trending itu di perbincangan, bahkan di LC pun sempat pihak LC itu di TV One mengundang salah satu dokter di Indonesia. Oh, dokter? Ya, jadi kalau belum mungkin apa tahu berita yang saya tahu saya tangkap, dokter ini bernama Dokter Tirta Haji Sumajaya, kalau saya tidak salah, mau dikoreksi. Kalau misalnya apa ya, mau diralat. Ya. Terus boleh. Jadi beliau sampai menyumbangkan aset dari usahanya itu sebesar kalau tidak salah 100 juta untuk masker saja. Untuk masker. Berarti bro, masker non medis yang tidak dipakai oleh tenaga medis untuk menangani pasien yang positif COVID-19. Nah, maksudnya begini, itulah betapa mirisnya kita lihat COVID sudah sampai sebegitunya, sampai istilah kita ya para dokter ini lah yang maksudnya menyumbangkan sedikit uangnya gitu untuk membantu COVID-19 ini, istilah membantu keringanan pemerintah gitu bro. Karena kan kita di sini pun juga kita di Banda Aceh kan bro, juga khususnya di Aceh yang kita juga merasakan, walaupun kita lihat kenyataannya mungkin masih ada sampai saat ini. Mungkin ini bro, kalau belum kopi kita juga mungkin kasihan ya. Walaupun kita sendiri yang gimana, kita pun juga ya mau gimana kita mau bilang buat apa ya, nggak bisa gitu kan. Karena sampai segitunya kita harusnya intinya kita berarti Dokter Tirta mengajak kita saling membantu gitu. Ya kita sisihkanlah sedikit gitu bro. Bagi abang sendiri misalnya, untuk masker lah, kita membahas masker tadi. Masker itu ada dendanya nggak? Misalnya kalau nggak pakai masker didenda gitu. Ya, yang setahu saya selama anjuran pemerintah kan Ya. itu satu, memakai masker keluar rumah atau yang tidak berkepentingan dilarang keluar rumah. Tapi kalau di masa PSBB wajib mau naik KRL, mau naik MRT, mau naik busway harus wajib pakai masker. Karena penyebaran COVID-19 ini sangat mudah dari udara, sentuhan tangan ya di sana peraturannya udah banyak tuh. Iya. Pencegahannya gimana, penularannya itu gimana, itu sudah ada. Kalau COVID-19 ini jarak di sana kita ngobrol 1 meter. 1 meter ya. Social distancing. Iya. Social Social distancing kalau nggak salah. Iya. Saya sih kurang apa. Iya. Jadi kalau di sana wajib. Kalau si abang mau naik KRL harus wajib. Kalau nggak boleh nggak naik. bisa. Cek suhu badan, cuci tangan, baru bisa naik. Kalau di atas 40 dilarang naik. Iya. Kemudian ada nggak bang dari masyarakat di sana yang mungkin abang lihat gitu, yang membantah atau yang berlawanan dengan anjuran-anjuran itu, dengan peraturan? Ada nggak yang melanggar gitu? Ya jadi gini, kalau dibilang melanggar atau apa,
ya kita masalah kemanusiaan ya. Saya merasakan juga kalau saya dianjurkan oleh pemerintah di rumah jangan keluar. Oke, saya ikutin. Tapi saya butuh kebutuhan pokok makan. Nah ini bang, untuk kebutuhan makan nih. Kan misalnya pekerja di sana merantau ke sana untuk kan bekerja kan, bisa untuk merantau ini. Ini ada demo-demo nggak dari untuk ke perusahaan-perusahaan masing pekerjaan, sementara mereka kan harus kerja untuk makan gitu. Adanya corona menghalang mereka untuk bekerja, mereka tidak bisa makan. Yang terdampak sekali itu kayak saya swasta, saya mengajukan bulanan saya tuh, bulanan saya itu kenapa? Yang berapa hari sebelum saya di lockdown kan, berapa hari ya 2 mingguan saya pengajuan itu ditolak, saya banding lagi ditolak lagi karena pengajuannya kalau di sana tuh harus ada masuk, kalau nggak masuk ya nggak ada hitungannya gitu. Banyak perusahaan-perusahaan di sana yang PHK karyawannya PHK aja karena nggak sanggup. Perusahaan 1 hari di sana libur bisa sampai merugikan perusahaan dan negara. Itu semua perusahaan di sana. Kalau saya kan memang di perusahaan Bank BTPN di sana, Bank Mega, Bank BTPN di sana ini ya saya gitu nggak ada penghasilan di mereka kreditan atau apa ya. Bisa saja kalau misalnya saya di PHK ya nggak tahu. Kalau saya mengajukan banding ya nggak ada juga. Terdampak semua sih memang sampai sekarang terdampak. Yang nggak terdampak di negeri PNS, guru, di bank-bank yang lain, ya pokoknya yang negeri dah yang di bawah pemerintah langsung mereka sudah dijamin. Makanya mereka di rumah. Nah kalau saya dijamin, katanya dijamin tapi ya nggak ada. Jadi kalau saya memang terindikasi corona, kalau corona ini kenapa saya di karantina 2 minggu? Oh, di karantina juga? Iya, di karantina. Saya di karantina mandiri. Karena virus ini memang dia menyerang, kalau corona ini menyerang dia yang daya tahan tubuhnya kurang. Terus yang usia lanjut, ada juga yang usia saya, usia yang lain kena juga. Tapi di karantina itu fungsinya untuk dilihat 2 minggu ini ada nggak gejala-gejala corona. Itu saya belum tentu saya bilang ini saya bersih, saya steril, belum tentu yang di rumah saya kena atau bersentuhan. Makanya waktu pulang kemarin saya mengurus surat-surat dari sana, surat kesehatan, cek darah, ada positif apa enggak ya, pulang dulu. Ya, kalau nih juga yang keluar harus pikir panjang juga kan. Kenapa? Karena ini kan berdampak ke orang juga. Jadi kita harus saling menjaga satu sama lain juga. Jangan sampai lah ya gara-gara kita nafsu untuk keluar ya malah kita keluar memikirkan peraturan yang ada, ya kan? Ya kita tahu sendiri lah saat ini kan banyak orang yang masih melanggar yang kita ada orang masih banyak yang tidak sesuai SOP gitu. Ini sangat berbahaya sekali karena kenapa? Ini perlu kami bilang. Karena COVID ini tidak seperti ini loh, istilahnya gejalanya beda gitu dengan penyakit kemarin. Ya betul. Jadi kalau ini maaf ya, dipotong. Kalau gejalanya teman-teman nih, maaf nih, saya cuma kasih infonya doang. Gejalanya itu kalau kelihatan nih batuk, pilek atau bersentuhan itu jangan dah. Lebih bagus kalau lebih bagusnya nih keluar pakai masker. Walaupun kita bilang di Aceh ini belum ada yang kena atau ada yang kena, jaga diri. Masih beberapa ya. Masih belum bisa karena perantauan dari Jakarta ini berdatangan terus nih. Berdatangan terus. Ada yang di karantina tapi belum tentu dia steril. Saya sendiri aja nih saya belum. Saya udah steril walaupun saya udah puskesmas, udah ada surat, belum tentu. Itu saran saya aja sih bagi teman-teman yang mau keluar atau mau nekat. Karena kalau teman dari luar, penyebaran pertama COVID-19 ini dari Jakarta dulu, dari Pulau Jawa, hati-hati. Karena perantauan yang ke Aceh ini masuk tiap hari itu. Di daerah saya itu masuk terus. Baik, kan ini bro udah nyampe dari Jakarta. Baru pasti kita bilang di Aceh di Banda sudah berapa bulan ini? Iya, belum berapa bulan sih, baru 2 mingguan. Baru selesai karantina sih. Memang baru selesai karantina. Ini baru selesai karantina, baru menghirup udara Aceh ya. Jalan-jalan ya. Kali ini aja sih. Berarti si bro udah kita bilang sudah bebas lah dari karantina ya. Saya karantina bebas. Kalau dari COVID-19 itu saya belum bisa ngomong karena sterilnya saya ini belum. Tapi memang COVID-19 ini penyakit yang nggak nampak, dia bulunya nggak nampak, apanya warnanya nggak nampak. Tadi Ernest Pak mengatakan
bahwa si peri belum steril. Iya. Kan peraturan dari luar negeri itu juga maupun semua kita Iya. ketika balik dari luar kota begitu ataupun dari mana, ketika mau menunjukkan pengalaman itu harus karantina 2 minggu. Iya. Berarti si bro sudah dikarantina 2 minggu nih ya? Iya. Berarti sudah dikarantina 2 minggu. Selanjutnya itu sesuai dari peraturan kampung, apalagi setelah 2 minggu itu gitu. Itu maaf ini itu bukan peraturan dari kampung, peraturan SOP dari pemerintah. Ya betul sih. Iya. SOP pemerintah menjalankan peraturan memang dari pemerintah. Tapi Iya. dia ke kampung. Iya. Hanya menjalankan. Jalankan. Maksudnya yang dari kampung itu 2 minggu sudah. Iya. Maksudnya imbauan dari kepala desa atau jajaran pemerintah di kampung, apalagi setelah 2 minggu di karantina, apakah masih bisa keluar santai-santai dengan begitu saja, ataupun mungkin ada yang lain yang harus dipersiapkan sebelum Anda dijadikan bebas steril gitu. Jadi gini ya, kalau untuk awalnya saya karantina nih, saya tiba di Banda Aceh, saya ke puskesmas dulu, Betul. kasih tunjuk surat saya di waktu saya buat di Jakarta, saya harus ada surat sebelum saya pulang, saya harus ada surat. Pesannya saya tidak memiliki gejala COVID-19. Gejalanya itu kan bersin, pilek, sesak nafas, batuk, lesu, letih, badan ini lemas saja kan. Itu saya nggak ada riwayatnya yang di surat kesehatan dari sana. Jadi sudah bebas. Bebas. Kalau yang dari Jakarta, Ya, ya. kalau dari Jakarta. Oke. Kalau yang di sini kan beda nih. Kita sudah sampai di sini, saya lapor, saya juga harus pergi puskesmas dulu, kasih tunjuk surat saya dari sana, dicek sekali lagi, dicek darah, yang lain, udah steril, ya ke kampung. SOP yang di kampung sini ikutin dari pusat, ya. Karantina 2 minggu. Nah, karantina 2 minggu itu saya karantina mandiri, tidak boleh bertemu siapapun, tidak boleh melakukan aktivitas yang di luar rumah, harus kegiatan apapun di dalam rumah, dan tidak boleh anggota keluarga saya bersentuhan, apalagi harus berbicara dengan saya 1 meter, jaraknya 1 meter kurang. Dan pakaian saya aja nih, saya melarang sama ibu saya, jangan dicuci baju saya, jangan cuci. Saya cuci baju sendiri aja karena baju ini bisa lompat kumannya. Memang virusnya itu dia ke penyebarannya itu dari batuk, pilek, sentuhan. Kalau saya misalnya batuk nih, batuk saya tutup mulut misalnya, dia penyebar. Itulah kalau yang di Jakarta rata-rata kenalnya gitu. Tapi sih yang saya ngeliat langsung empat matanya, saya yang langsung batuk, langsung jatuh, emang saya udah Emang di depan mata. Aduh, bukan lagi di depan mata. Kalau saya sentuh memang saya rasa terjangkit langsung, karena ada yang di daerah Jakarta sana, ini korban meninggalnya akibat corona. Terus yang memandikan jenazahnya ini 5 atau 6 orang langsung positif. Berarti memang ganas bahasa serigalanya ganas. Ya, jadi saya mikirnya pertamanya waktu dengar corona ini kan, waktu udah masuk ke Indonesia pun saya udah tahu itu, tapi masih apaan nih, penyakit apaan nih yang belum masih ini. Gini nih Bang, kan menarik nih, kan memang di depan gitu. Iya. Abang itu tahu nggak yang jatuh itu atau yang terkena virus atau pingsan biasa gitu, tahu nggak? Sebelumnya kita kan melihat gitu. Kalau saya sebelumnya saya melihat kalau orang pingsan kalau karena kelaparan atau letih atau capek itu sering saya lihat. Tapi kalau yang corona ini secara tiba-tiba gejalanya ini memang tiba-tiba refleks kayak orang stroke, tahu nggak? Pernah ngeliat orang stroke? Iya, betul. Kejang, sesak nafasnya itu. Bedanya itu. Pada saat itu apa yang mau lakukan? Ingin menolongkah atau ya menghindar? sebenarnya kita kemanusiaan ingin menolong, tapi ya karena dengan faktor omongan di lingkungan kita jangan disentuh, kita ketular gitu ya. Kepikiran iya juga sih. Berarti abang menghindar ya? Iya, langsung menghindar. Tapi saya semenjak hari itu pulang ke rumah langsung memang demam naik, pergi puskesmas ya. Iya. Saya bilang sehat banget enggak di Jakarta kemarin ya, baru yang langsung dalam 1 hari 16 orang, ada yang 10, 5. Saya dari sesudah saya melihat yang 4 mata itu, jarak saya dengan si korban itu memang dekat, itu memang positif corona. Bisa Bang berapa meter gitu, bisa Bang? Ya setengah meter, nggak sampai 1 meter, memang paling dekat ya. Rencananya sih saya kan mau nolong, tapi karena dibilang ini
korban corona. Iya. Jangan sentuh, disentuh bisa Menular. Berarti itu lah dari dari- sebegitunya kita sudah harus pada. Kan waspada. Waspada. Jangan, Iya. kalau misalnya ke manusia pasti ada, tapi kita harus berpikir 1000 kali. Bukan Iya, baru. iya, Ya, pemerintahnya ada ya. pemerintahnya. Makanya kadang kan yang 1 meter gitu. Bahkan mungkin di Aceh juga ada yang sholat di menjadi kemarin ada yang 1 meter jaraknya bro. Nah, kita harap jangan sampai lagi bertambah lagi karena ini sangat meresahkan kita semua gitu. Iya, betul. Kalau ini memang penyakit yang kita anggapnya pertama Sepele. saya sepele. Sama. Tidak bisa rasa apa-apa. Saya kira di Aceh nggak bakalan kena, rupanya nyampe sih. Karena di Aceh ya di Aceh itu setiap daerah kenapa bisa terjadinya itu COVID-19 ya karena dibawa sama orang yang pulang kampung, orang yang keluar kerja, keluar kota, Iya. itu biasanya makanya tempat-tempat wisata di sana kan waktu udah lockdown itu tempat wisata langsung ditutup. Ditutup semua ya. Monas, Kota Tua, Ancol, ya, tempat-tempat hiburan malam ya, pasti tutup semua. Karena tempat itu berpengaruh untuk Potensi. Iya, penyebarannya. 99%. Iya, Lebih dari 5 orang bisa kena. Mantap. Kalau misalnya di sana tempat berkumpul kita 5 orang positif, kita nggak bisa kita tenangkan karena memang kalau misalnya dibubarkan di sana kan PSBB peraturannya gitu, nggak boleh dari lebih daripada 5 orang berkumpul di suatu tempat. Kalau nggak ada kegiatan-kegiatan pasti warung-warung makan misalnya tidak bisa menyediakan, nggak bisa makan di tempat. Kalau mau beli di situ langsung datang atau begitu. Oke, jadi bro, ini ya bro sama-sama kita Ya. jaga untuk pandemi ini. Mari kita berdoa sama-sama semoga ini cepat berakhir tentunya. Kita Amin. berharap ini di Ramadan ini semoga makin Ramadan berlalu COVID-19 pun makin selesai. Selesai. Kita semua sama-sama berdoa dari rumah, dari manapun di Indonesia. Mari kita berjuang bersama-sama melawan karena ini bukan penyakit yang saya bilang apa bro, Ya. tidak ringan, Iya, tidak ringan. Karena ini butuh perjuangan. Iya betul. Bahkan APD untuk pindah dokter itu setiap hari ini terbarui bro. Iya. Malah satu orang satu orang COVID-19 positif itu bisa tembus 10 APD kalau tidak salah. Iya. Itu untuk satu orang saja. Ya. Satu orang. Ini kita bayangkan sekarang Indonesia sudah 6.500 orang lebih, bagaimana APD bisa tersalurkan sebanyak itu coba ya kan. Nah kita terus berdoa lah momen apalagi mau masuk Lebaran itu Iya. kita supaya Lebaran kita aman, ibadah lancar, sehat, Iya. semua perekonomian pulih kembali. Nah, seperti itu ya. Ya. Ya, minta doa aja mudah-mudahan nggak kayak dulu. Amin. Di sebelum Ya, sebelum amin. lebaran dah ya kan. Bisa kita buka puasa bareng-bareng. Ya, betul. Kita pingin kan kita gitu. Aduh. Ya itu sekian lah. Ya mungkin itu idenya bisa kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya Putra, dan ini juga ada Bro Kelvin dan kawan baru nyampe dari Ya. ini Reza. Jadi itulah bisa kami. Mungkin kalau ada kami salah kata mohon diralat ya, karena ini kami juga sebatas sharing begitu ya. sharing. Jadi kalau ada kurang kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi